Halo, cek tes. Oke. Halo, selamat bergabung. Baru mulai nih teman-teman, jadi santai aja sambil menunggu yang lain. Oke, sebentar ya. Halo, tes. Cek 1, 2, 3. Oke, suara udah bagus. Oke, sambil menunggu teman-teman yang lain. Mau absen baru berapa orang yang hadir nih? Oke, baru satu, jadi... Oke, mungkin baru yang bergabung ini ya, apa sih ini? Bahasnya apa? Bahasnya tentang keberlimpahan, kesadaran, spiritual. Lebih tepatnya teknis cara-cara yang kita gunakan untuk kembali kepada kesadaran. Nggak repot sih, nggak aneh-aneh, nggak yang berhubungan dengan terlalu banyak pikiran, terlalu banyak teori, enggak. Tapi ada sedikit teori yang untuk memenuhi hasrat pikiran. Karena pikiran itu pasti ingin memahami sesuatu. Dia butuh kepastian. Jadi ada teorinya sedikit. Tapi sisanya praktek. Oke, mungkin sambil ini ya, sambil menunggu 5 menit atau 3 menit lagi. Aku sambil cek-cek juga fitur-fitur TikTok ini. Karena biasanya mungkin kalau TikTok ini lebih suka dengan adanya hiburan mungkin ya. Kalau aku sih kadang nggak terlalu ini ya, nggak terlalu aware. Maksudnya aware, sadar kalau misalnya tiba-tiba ada yang ngirim hadiah. Tapi aku nggak kayak yang kalau di live TikTok orang tuh aku ngeliatnya, oh terima kasih, terima kasih. Aku tuh nggak ini aja ngoceh aja, ngobrol aja. Nggak apa-apa ya teman-teman. Suara ini kedengeran nggak ya? Suara ruangan aku nih kayak ada AC gitu. Nggak ada masalah. Yang penting nanti meditasinya, untuk khusus hari ini meditasinya hanya dengan suara, ada suara alamnya dan juga ada suara
Pokoknya intinya nggak perlu dipikirin sih. Aku dalam akhir-akhir ini dari kemarin sampai sekarang tuh adalah suara yang tidak berkaitan dengan frekuensi. Jadi nanti ketika kita sudah terbiasa di kekosongan, barulah kita masuk ke medan frekuensi yang menyelaraskan. Tapi setidaknya kalau kita masih dalam banyak trauma ya, masih dalam bentuk ingin menolak emosi atau ingin melampiaskan segala sesuatunya keluar ya, maksudnya tuh melampiaskan segala sesuatu, akhirnya ada yang harus diubah, aku harus berubah, itu berarti kita cocok dengan pengenalan kekosongan tubuh. Waalaikumsalam ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Bang Apong ya, siap ya. Oke, kita mulai aja mungkin teman-teman ya. Kita mulai dengan pembukaan. Jadi teman-teman, seperti biasa kita membahas tentang keberlimpahan, yang mana keberlimpahan itu susah berdatangan kalau bisa dibilang kesadaran yang tanpa batas itu, tapi tidak tersadari. Karena masih banyak luka di sini, masih banyak trauma, masih banyak kecenderungan untuk menolak emosi atau bahkan tidak menyadari emosi itu sendiri. Jadi perkenalkan teman-teman yang baru ya, untuk yang nanti mungkin ngelihat rekamannya ini terus klik videonya pertama kali. Namaku itu Fernando Brilian Adam. Aku merupakan seorang hipnoterapis, practitioner neuro-linguistic programming, dan juga master, trainer, dan instructor dari Hypnoprana Quantum Healing. Yaitu nggak penting sebenarnya modalitasnya apa, yang penting dalamnya itu kesadaran. Nah, kesadaran ini barulah kita terapkan, kita praktekkan. Karena mau gimana pun modalitasnya, modalitas itu apa sih? Modalitas itu yaitu tadi, segala ilmu, teknik yang menggunakan kesadaran, lalu jadilah sebuah label tertentu, teknik-teknik tertentu. Itulah modalitas. Karena banyak sekali modalitas di luar sana, entah itu hipnoterapi, mindfulness, NLP, sedona method, letting go, dan segala apapun yang pernah kamu ketahui dan pelajari, itu disebut dengan modalitas. Jadi kita udah tahu ya teman-teman, proses pada malam hari ini acaranya ada pengantar ini ya, terus ada juga meditasinya ya, ada juga pertanyaan. Jadi kurang lebih pengantar ya, teori-teori sedikit, lalu meditasi dan juga pertanyaan. Karena ada yang butuh meditasinya aja, kayak seperti misalnya Bang Agung, kalau aku sering lihat, kapan meditasinya gitu. Jadi ada yang butuh meditasinya aja, ada yang butuh teori-teorinya sedikit untuk memenuhi pikiran, dan ada yang hanya butuh pertanyaannya aja. Jadi kurang lebih nih, kalau misalnya nih nggak suka atau nggak sempat untuk lihat dari awal sampai akhir itu baru pertanyaan-pertanyaan. Nah, kalau pengantarnya, pembuka ini teori-teori, dan di tengah-tengahnya diisi dengan meditasi. Jadi sesuaikan saja dengan versinya masing-masing. Aku nggak suka bacot, aku nggak suka banyak, aku cuma butuh meditasinya aja. Oke, nanti setelah kurang lebih 15 menit dari sekarang. Oke teman-teman, jadi silahkan kalau yang mau dengar rekamannya nanti bisa di skip kan rekamannya itu. Silahkan kunjungi channel YouTube namanya Hanya Kesadaran. Gitu. Oke, tanpa perlu berlama-lama, senyamannya aja sekarang. Belum mulai meditasi, yang penting ini sekarang kamu bisa dengan kesadaran untuk menerima, untuk melanjutkan atau meningkatkan kesadaran kamu yang mungkin sekarang sedang stuck, terjebak, agar bisa naik vibrasi dan frekuensinya. Ketika kita kembali kepada versi keberlimpahan kita, mungkin di sini yang bingung dengan istilah keberlimpahan, kelimpahan, berkelimpahan, sejatinya itulah kesadaran, sejatinya itulah spiritual, sejatinya itulah yang abadi, sejatinya itulah nomena, nomena yang di belakang fenomena, spiritual yang di belakang dari material,
segala sesuatu yang sebenarnya sudah dari ketiadaan, atau ketiadaan itu sendiri yang abadi, yang akhirnya memunculkan sesuatu yang kita sering sebut penciptaan, awal mula, awal dan akhir, pergerakan, cerita, isi daripada kekosongan, yang mana makanya kekosongan sama dengan isi itu merepresentasikan daripada adanya spiritual dan material, adanya kesadaran dan ketidaksadaran, yang sebenarnya kesadaran itulah melingkupi segala sesuatu, atau paling tertingginya ya, bisa disebut sebagai ketuhanan. Ketika kita kembali sebagai kesadaran tanpa batas itu, kita mengaktifkan kembali terutama dalam kehidupan sehari-hari, daily ya, di keberlimpahan harian kita. Maka disadari saja, karena ketika kita mengingat sesuatu, mengingat sesuatu, lalu apa yang terbesit di pikiran, mengingat seseorang, terus tiba-tiba dapat gitu. Contoh misalnya aku sering tiba-tiba kepikiran martabak atau apapun lah, jajanan gitu, tiba-tiba temen datang gitu bawain. Anehnya momen-momen begitu tuh terjadi pada saat kamu tuh nggak butuh-butuh amat. Nah, ketika kamu butuh sesuatu, malah ketika needy, butuh banget, malah kok nggak kejadian gitu. Makanya di sini kita coba sadari bahwa ada yang ketika momen tertentu, ketika kamu memang tidak butuh sesuatu, tapi di saat yang bersamaan kamu berlimpah dan kamu sudah kembali pada keberlimpahan itu. Artinya kamu siap menerima apapun yang diberikan oleh semesta. Keberlimpahan akan berdatangan di setiap detiknya. Oke, jadi begini kira-kira. Tiap detik itu bisa disadari sebagai keberlimpahan. Tapi kan ada pikiran yang selalu seakan-akan menghalangi. Itu mekanismenya, jangan disalahkan, jangan membenci pikiran. Jangan seakan-akan pikiran itu kok selalu dikaitkan dengan, kalau dalam bahasa kesadaran nih yang dibahas di live ini atau dibahas oleh banyak pemateri kesadaran itu, kok pikiran nih kayaknya seakan-akan jahat. Enggak. Ya pikiran ya bagian daripada kesadaran itu sendiri, atau pikiran ya kesadaran itu sendiri dalam versi bentuk, dalam bentuk atau tayangan fenomena. Jadi inilah energi. Ketika kamu menggunakan pikiran dan kamu merasakan membutuhkan sesuatu, wadahnya kamu yang sebagai kesadaran itu siap nggak menerimanya? Karena kalau kita balikan, energi itu kan nggak lagi membuktikan sesuatu, energi itu yang sejatinya. Tapi kamu membutuhkan itu karena ada perasaan need, ada rasa yang kurang. Disitulah malah terjadi sebuah limitasi. Paradoks ya, aneh ya. Padahal selama ini kita diajarkan di sekolah, lulus, bersaing. Wah, bahasanya tuh bersaing. Agar bisa mendapatkan cetakan-cetakan lulusan terbaik. Ya nggak salah, jadi akhirnya ketika kamu berpikir ini adalah hal yang aneh, karena dari kecil, mulai dari pendidikan, orang tua, doktrin dan dogma mengajarkan kita, dunia ini penuh dengan perjuangan. Rasa kekurangan itu akhirnya terbentuk menjadi sebuah pola, yang sampai dari yang kalangan apapun itu, kekurangan banget ini. Sangat-sangat kekurangan. Bahkan yang udah punya jabatan, udah punya status, itu masih kurang aja. Ngambil dari yang bawah. Gitu sih. Jadi kalau kamu sekarang kembali pada kesadaran, itu tidak lagi mengaitkan kebahagiaan dengan label, dengan status, dengan rumah yang kamu punya, dengan jumlah uang yang kamu punya. Wah, ngawur ini. Ya iya, pasti ngawur karena dari awal pikiran kamu sudah menolak ini. Ini adalah hal yang tidak benar bagi pikiran. Dan tidak salah ketika pikiran
Seperti itu. Sebagai contoh, kalau misalnya aku diceritakan oleh temanku ya, sahabatku itu, dia sudah kerja keras, akhirnya dia bisa membuktikan bahwa dia sukses. Tapi apa respon mertuanya? Apa respon keluarganya? Masih terus kurang. Kurang. Yang tadinya dia ingin membahagiakan agar keluarganya, istrinya bahagia, ya, anaknya juga bisa mendapatkan kebahagiaan. Kok responnya berbeda? Kok responnya malah aku ingin lebih. Nah, apa nih di sini yang bisa kita jawab dari kesadaran? Akhirnya dia cerita ke aku, kok bayanganku tentang keuangan yang selama ini udah aku dapatkan kok tidak semembahagiakan ketika waktu aku masih belum punya. Ya karena kamu mengaitkan kebahagiaan dengan uang. Jadi teman-teman, gini, ini penting. Jangan sampai nanti diputar balikan bahwa aku bilang uang nggak penting. Uang itu penting, makanya konsep dari kesadaran itu, uang itu penting sekaligus uang itu tidak penting. Karena kesadaran tidak memandang keduanya. Kesadaran melingkupi keduanya. Yang penting adalah kesadaran di balik ketika kamu mengamati uang, membutuhkan uang, memakai uang, dan menikmatinya. Itu kesadarannya. Tapi ketika kesadaran tidak dipakai, artinya menggunakan uang, mencari cara untuk mendapatkan uang dari sebuah pola warisan yang ternyata itu merupakan pola yang sangat rendah vibrasinya, yang bisa kita lihat kenyataannya tanpa aku perlu bilang, praktek-prakteknya begitu. Terutama kalau kamu orang Indonesia akan tahu betul bagaimana respon daripada pihak-pihak yang sebenarnya kekurangan dan takut dan khawatir, takut dimiskinkan, yaitu polanya adalah pola yang sama dari dulu, yaitu pola kekurangan. Kita berbicara realita. Realita ini harus disadari teman-teman. Jadi kenapa berbicara kayak seakan-akan kok bahas politik, kok bahas ini, kok bahas itu? Karena semuanya dalam ruang lingkup kesadaran. Agama, politik, negara, ideologi, identitas, label, semua itu dalam ruang lingkup kesadaran. Mana nih dimensi yang kamu mau sadari sesuai dengan persepsi kamu dan yang paling relevan untuk diri kamu. Kalau aku, kenapa? Aku relevan. Aku tuh lulusan hukum. Pertama. Otomatis kan pengacara gitu. Tapi kenapa aku enggak srek terhadap realitas hukum yang terjadi. Aku kalau dari sisi kacamata hukum aku bisa tuh masuk ke situ. Tapi kan ya udah, sekarang kita bahasnya kesadaran, tapi masih ada relevansinya karena aku adalah hukum sekaligus orang yang bisa berbicara terkait dengan kesadaran. Apa yang menjadi sebuah titik atau tolak ukur dari kebahagiaan? Ya, jawabannya tetap di kesadaran. Ketika dijawab dari hal-hal yang tidak bersifat kesadaran, ya pasti ujung-ujungnya uang, kekayaan, ya silahkan. Dari situ akan memunculkan pola yang selama ini kita telah rasakan bersama-sama. Pola korupsi, pola mencari uang. Ini kan tanpa disadari teman-teman. Akan begitu terus. Kenapa? Karena ditanamkan sudah tertanam bahwa uang itu adalah segalanya. Uang itu adalah sumber kebahagiaan. Gak salah pernyataannya. Pernyataan itu tuh gak salah, uang adalah segalanya. Tapi kesadarannya itu loh yang menjadi masalah. Apakah kesadarannya itu siap untuk menampung, mempertanggungjawabkan narasi uang adalah segalanya? Kalau uang adalah segalanya dan diterapkan seperti di Dubai, yang memang tidak ada pajak, yang memang akhirnya benar-benar rakyatnya itu, ya kita bisa lihat dan terbukti bahwa akhirnya, oh ternyata uang bisa digunakan sebagai fasilitas, sebagai simbol daripada kemakmuran. Ya nggak masalah, berarti relevan. Kata-kata dari uang adalah segalanya. Berarti kan ini tentang kesadarannya. Kalau kita kembalikan ke Indonesia, aku udah no comment. Karena kita semua udah tahu masing-masing dalam diri kita. Nah, kembali ke dalam diri sendiri, ketika terpancar dari realitas di luar ini, kita kembalikan lagi ke dalam diri sendiri ini, ya. Kita boleh mengeluh, kita boleh marah, kita boleh jengkel, lalu kita tarik ke dalam diri sendiri sekarang. Kita jadi tahu dan sadar bahwa ada realitas.
ada sebuah fenomena, ada sebuah hal-hal yang di luar diri kita, tapi kita tidak tolak. Itu dulu. Jadi, prinsip pertama dari kesadaran, kita tidak tolak. Jadi, jangan menggunakan energi kita untuk langsung maki-maki, langsung mengeluh, apalagi begitu ya. Langsung tiba-tiba ingin keluar, ingin ada perubahan. Ya, perubahan itu bisa terjadi secara langsung kalau kolektif masyarakatnya itu berubah, tapi kita bisa lihat masyarakat juga tidak dengan kesadaran. Kalau misalnya kita mau lihat benar-benar ya. Kalau kita misalnya aku kan ada nih nulis di data gitu. Oh, ternyata tanggal 26 Januari itu di Lampung ada kasus kan truk pick up bawa durian terguling, dijarah sama warganya. Di Mojokerto Februari, terus itu kecelakaan juga, kayak isinya mie terus minuman dijarah warga. Masih banyak lagi di Batam, Mangga, dan masih banyak itu. Jadi sehingga kita bisa lihat bahwa psikologinya begitu. Kalau yang dari kolektifnya begitu, mau yang dari apa ya, ke atas-atasnya juga begitu. Oke, tanpa kita perlu gibah lagi. Yang penting gini ya, teman-teman. Prinsipnya, kita tidak menolak realitas. Apapun yang terjadi, ya itu terjadi. Tapi bagaimana reaksi kita? Kita nggak maki-maki. Maki-maki itu, contoh juga misalnya ada orang, ya dia melakukan penyimpangan seksual. Kan orang Indonesia tuh ngebet banget kayak seakan-akan itu langsung dihakimi. Nah, ketika kamu menghakimi itu, teman-teman ya, kamu sama seperti tidak sadarnya mereka. Itu bahayanya, energinya tuh langsung begitu. Karena mereka sedang tidak sadar. Dan apakah kamu mau juga tidak sadar seperti mereka? It's dangerous. Energinya tuh bisa kembali lagi kepada dirimu. Makanya cenderung daripada kesadaran itu netral. Nah, bagaimana kalau nggak bisa netral ya kita latihan. Oke ya? Jadi kebahagiaan dalam diri sendiri itu kita yang mempertanggungjawabkannya. Bagaimana jika tidak bahagia? Karena masih menaruh kebahagiaan di luar, jadinya cenderung stres. Gak bisa menikmati hidup. Kita kembalikan lagi ke dalam yang infinite. Ini tanpa batas. Makanya sebutannya infinite atau infinite being. Itulah diri kamu yang sejati. Itulah kesadaran. Apapun namanya. Kamu boleh bilang, akulah Tuhan, akulah ketuhanan, dengan catatan bahwa itu yang benar, itu yang sadar. Tapi kalau kamu tinggal di lingkungan yang memang Tuhan adalah sosok, terus kamu bilang, aku adalah Tuhan, dan orang-orang salah paham bahwa Tuhan adalah yang sosok, dan akhirnya kamu dipersekusi. It's dangerous. Padahal maksudnya adalah, aku adalah Tuhan, sebagaimana ditunjukkan oleh orang-orang tercerahkan zaman dahulu, bahwa sebenarnya hakikat daripada Tuhan, itulah yang mewakili segala bentuk, termasuk bentuk-bentuk dan yang tidak terbentuk. Itulah ketuhanan. Itulah sering salah pahamnya dalam membicarakan kesadaran, dikaitkan dengan Tuhan, dan akhirnya cenderung ini disalahpahami sebagai perpecahan, sebagai sebuah hal-hal yang dibilang sesat, dibilang hal-hal yang akhirnya gini teman-teman, kesalahpahaman itu sendiri yang menyebabkan banyak orang rugi. Oke ya, berarti gini ya, yang sudah sering ikut sesi live pada malam hari ini udah ngerti ya apa yang dibahas. Tuhan itu, boleh kalau misalnya aku takut Tuhan kalau misalnya nggak ada sosoknya, berarti kamu boleh menggunakan pikiran sebagai sebuah ruang untuk menciptakan sosok di dalam kepalamu, selama kamu sadar, selama kamu mampu untuk bertanggung jawab terhadap kesadaran itu. Karena tidak semua orang bisa langsung menerima. Kesadaran itu sendiri juga butuh proses, termasuk orang-orang yang tidak bisa langsung secara tiba-tiba menerima atau mendengar tentang kesadaran. Apapun namanya, walaupun ya kesadaran itu sendiri gak bisa disebut kesadaran. Makanya kalau di
Ya, di Sedona itu, kamu itu bukan kesadaran. Ya apa? Kamu nggak ada nama. Ya iya. Tapi kalau nggak ada nama, kita nggak bisa nyebutnya. Makanya yang paling mendekati labil kesadaran. Oke ya? Nah, sekarang kita coba, teman-teman ya. Sadari bahwa jika kamu sedang lelah, kamu capek dengan segala sesuatu yang terjadi dalam hidup, tapi kamu penasaran, bagaimanakah jika hidupmu bisa berubah dari keadaan yang seakan-akan menjebakmu selama ini? Dipenuhi ketakutan, kekhawatiran, kerugian, kecurangan dari berbagai pihak, dan memang kenyataannya kita tinggal di tempat yang memang mendukung tentang hal-hal tersebut. Maka ketika kita kembali pada diri sendiri, kita pasti merasakan ada sesuatu yang abadi, ada sesuatu yang mendamaikan, menenangkan, tapi pikiran nggak bisa menerjemahkannya. Maka di sini sekarang kita sebagai kesadaran, sebagai pelaku meditasi yang sebenarnya hanya alat, silakan di luar sana kalau misalnya nggak cocok dengan meditasi. Sadari bahwa poinnya bukan untuk mengejar. Kita tidak mengejar kebahagiaan. Kalau mau mengejar kebahagiaan, silakan cari di tempat lain. Ini bukan tempatnya. Ataupun belum siap dengan definisi kesadaran di sini, di hanya kesadaran. Tapi kalau kamu sudah siap untuk berdamai, menerima apapun yang semesta berikan kepada kamu, diberikan rezeki biasa aja, diberikan kendala tantangan tetap berjalan, tetap menggunakan kesadaran sebagai fasilitas yang berkualitas untuk bertanya dari sisi being, bukan mengeluh seperti, aduh kenapa ini terjadi padaku, kan aku orang yang baik, kan aku selalu ibadah. Jadi biasakan itu, biasakan kesadaran untuk menyadari ada pola, ada sebuah pola. Dan mungkin pikirannya terlalu banyak asumsi, dan selama ini sudah terjebak pada pikiran-pikiran itu dan belum mau menerimanya. Nah, jadi gimana caranya? Ya ubah kesadarannya dengan menerima, dengan menaikkan apa yang benar, apa yang saat ini terjadi padaku, dan membuat si aku atau siapapun nama kamu dipanggil itu, dan mulai memanggilnya dari perspektif 5 dimensi. Contoh, bertanya dengan lembut, wahai semesta, apa yang diberikan darimu kepada si Fernando ini ya? Coba begitu. Nah, ini penting. Ada materinya memang untuk membahas itu di afirmasi, tapi praktekkan saja, mulai kamu melihat dirimu bukan sebagai pikiran, bukan sebagai perasaan, bukan sebagai tubuh. Seakan-akan kamu yang mengamati tubuh, dan memang yang terjadi kenyataannya kamu yang mengamati semua itu. Jadi bukan lagi aku yang mengamati si kamu itu. Aku yang mengamati, aku tuh aku yang sejatinya kamu itu. Aku si kesadaran yang mengamati dan akhirnya bergerak. Jadi gini kata-katanya. Aku sekarang mengizinkan si, misalnya pakai namaku Fernando, untuk menerima rezeki, menerima keberlimpahan. Agak aneh ya, tapi memang begitu. Kalau belum terbiasa kayak aku, karena masih belum tahu akunya tuh apa, akunya yang mana. Sebab kalau berkata bahwa Tuhan, kalau selama belum disadari kata Tuhannya masih sebagai sosok di pikiran, berarti masih memisahkan antara Tuhan dan dirimu. Kalau misalnya kamu belum siap menerima itu nggak masalah. Kalau misalnya masih beranggapan bahwa Tuhan adalah sosok di luar sana, it's fine. Jadi kamu tinggal mengadaptasi energinya saja sebagai kesadaran yang bisa melingkupi segala sesuatu dan kamu bergerak dari situ. Gampangnya gitu.
Jadi gampang senantiasa menyadari permainan energi, mungkin ada orang bilang law of attraction, main-main di hipnosis, ya. Atau bahkan ego spiritual. Tapi ini bisa jadi bypassing. Bypass. Bypass tuh ya jalan pintas, shortcut, yang hanya ternyata ini menolak emosi. Udah ini belum? Udah 21.30 ya. Bentar lagi ya. 5 menit lagi. Menolak yang diberikan semesta karena hanya mau yang enak-enaknya aja. Tujuan kita sadar saat ini untuk apa, Bang? Kalau tujuannya untuk sadar saat ini yang nggak ada tujuannya. Ini pertanyaan ini aku akan jawab nanti ya di sesi setelah meditasi. Biar kita tenang dulu, karena tujuan kita untuk sadar itu dimensinya sangat-sangat banyak. Indonesia sangat-sangat membutuhkan dokter kandungan susuannya agar tidak kata darurat. Iya, benar. Oke, kita mulai sesi meditasinya, teman-teman. Jadi, siapkan kondisi tubuhmu, rilekskan badanmu, tarik nafas yang dalam, hembuskan dari hidung. Amati saja pikiran-pikiran yang tayang. Meditasinya hanya 7 menit. Baik, siap ya? Kita mulai.
Oke, teman-teman, sudah boleh buka matanya. Kita kembali lagi ke kesadaran seperti biasa. Oke. Nah, tadi ya, Rahayu. Silakan. Jadi, mungkin tadi aku akan jawab singkat. Nggak singkat sih, aku akan jawab cukup dalam. Tujuan kita saat ini sadar untuk apa, Bang? Kinandam bertanya kan. Tujuan sadar itu bukan hanya tentang diri sendiri, tapi juga tentang kebersamaan, kolektif. Waalaikumsalam, Horo. Kayak ini Kazi sudah ini ya baru bergabung ya. Udah selesai nih meditasinya. Tapi nggak apa-apa kalau masih mau ikut. Jadi menjawab untuk kesadaran untuk apa, inti daripada jawaban semua itu ya di pertanyaan itu. Terdengar musik pelan lama-lama jadi ngantuk dan terakhir pegel di punggung. Nah, kalau di punggung tuh sampai pegel, duduknya bagaimana? Tegak atau enggak? Karena sebenarnya memang posisi duduk tuh menentukan juga. Duduknya di kursi atau bagaimana? Boleh juga menyandar kok, nggak ada masalah. Oke, tadi kan kenapa kita harus sadar? Ya kenapa kita nggak sadar gitu? Kenapa kita sampai saat ini dengan label atau dengan asumsi duduk tegang di kasur, Bang ya? Mungkin ada hubungannya dengan yang Kak Novera bilang ya. Jadi di praktek ke saya yang lewat personal itu. Jadi kan ada masalah di punggung ya. Jadi coba dipraktekkan saja yang sebelumnya aku sudah bilang. Intinya tujuan kita sadar untuk apa? Karena sadar itu sendiri bukan tujuan, itu merupakan kealamian kita. Masalahnya adalah kenapa saat ini kita tidak sadar, berarti kita sedang menjauhi kealamiannya kita. Dan itu yang menyebabkan kita penuh dalam penderitaan. Bukan hanya membuat kita seakan-akan benar-benar bahagia. Gimana ya ngomongnya? Karena ini sulit teman-teman untuk bisa diungkapkan. Tujuan sadar. Jadi seakan-akan nanti kita mengejar kesadaran, harus sadar. Padahal, oke, ini ya, dipraktekkan terus Kak Novera ya. Dia ada 3 hari jalan arah mana. Iya. Jadi memang di sini sebenarnya pertanyaannya sangat bagus. Tujuan sadar tuh untuk apa? Tapi jangan sampai disalahpahami bahwa sadar itu merupakan tujuan. Sadar itu alami. Sadar itu merupakan hal-hal yang memang kita achieve, kita terima kalau kita sudah siap. Tapi ada faktor di mana kenapa banyak orang tidak sadar? Ya karena kolektivitas. Banyak orang yang seharusnya bisa membuat dirinya sadar atau seharusnya ada orang-orang yang memang
ketika dia punya tanggung jawab yang besar, dia bisa mencerahkan banyak orang. Tapi kenyataannya tidak. Itu sulit. Jadi kalau misalnya aku nanti mungkin aku akan jawabin atau respon yang berbagai komentar, aku akan biar ini kesadarannya aku nggak lupa, biar aku alirkan dulu. Contoh gini ya, kenapa kita butuh sadar? Kenapa? Misalnya, karena kalau kita tidak sadar sekarang, nanti berharap bahwa ada kebahagiaan, nanti berharap bahwa surga itu nanti ada, nanti tapi. Bisa dibayangin nggak betapa bahayanya itu? Kondisi surga itu sekarang, bukan nanti. Terus, kalau dinanti-nantikan, apa yang terjadi? Jadi pendaman. Nanti surga, nanti bahagia. Ini akan menjadi sebuah penderitaan. Semakin lama ini dipendam, akan semakin seperti bola salju yang siap menabrak dirinya. Itu satu. Yang kedua, jika nggak sadar, apa yang terjadi? Ya akan merugikan banyak orang lain di sekitarnya. Alasan kenapa ada NPD, narsistik, ada banyak sekali hal-hal yang sebenarnya bisa kita sadari. Ya kan? Mending aktifin dopamin. Oke, nanti ya aku akan respon semuanya ini nanti. Aku akan sekarang kita sadari dulu bahwa ya. Gini teman-teman ya. Kita di sini ya, bukan separasi. Bukan memisahkan diri kita dari yang di luar sana. Jadi teman-teman yang baru bergabung di sini juga kita tidak menghakimi dan kita tidak seakan-akan lebih baik daripada yang di luar sana. Cuman kita sebagai yang berkesadaran, oke nanti aku akan balas semuanya, akan bahas yang penting. Intinya gini, kita tidak menganggap dulu diri kita yang paling benar atau yang benar. Dari kesadaran tuh begini, mudah. Kita memang tidak menganggap diri ini yang benar, tapi kita bisa memilih realitas mana dengan bertanya, apakah ini realitas yang ingin aku ciptakan dalam kehidupanku? Sekarang, aku mau memilih yang ini atau memilih yang lain, atau aku memilih yang penderitaan. Walaupun mungkin di luar sana begitu ya, banyak sekali berita-berita negatif. Ada kekurangan, ada kesulitan. Atau mungkin sistem yang disengaja untuk orang sulit jadi berubah, sulit berkesadaran. Makanya live seperti ini, yang gratis ini, ya. Mungkin ada teman-teman ya, yang kayak, ini orang sih siapa? Akan label penting ya, label tuh penting loh, memang label tuh penting. Aku sadari dan akui label itu penting. Label sebagai bentuk perwakilan daripada ego itu penting. Jadi kalau misalnya aku ditanya aku siapa, ya aku Hernando Prihan Adam, aku merupakan seorang certified ya hipnoterapis, practitioner NLP, Neuro Linguistic Programming, master, trainer, dan instructor dari Hypnoprana Quantum Healing. Dan itu merupakan modalitas sebagai kesadaran. Intinya, dengan modalitas apapun yang kita miliki dan kita praktekkan, itu menyiapkan diri kita untuk kembali ke dalam, kembali ke batin. Karena dalam batin ini sudah disediakan alat untuk ngecek, ngetes, memeriksa kita sedang di low vibration atau di high, atau kita mau memilih nih ke yang high vibration. Kalau kita masih mau di low vibrasi, ya nggak masalah, hakimi saja orang lain, salahkan saja, salahkan pemerintah. Kamu salah, aku yang benar, silahkan. Tapi ada konsekuensinya. Yang jadi masalah ada ketika tadi menyambung, kenapa kita harus sadar? Kalau nggak sadar gini, jadi pola. Dia ngelabeli orang yang salah, hanya aku yang benar, tanpa disadari.
Dia merasa seakan-akan dirinya paling benar. Lalu sekarang kalau konteksnya diganti dengan pemerintah yang merasa dirinya benar dan tidak sadar, apa yang terjadi? Itu ya teman-teman. Jadi gitu. Kalau kita kembalikan ke diri sendiri, atau gampangnya gini lah. Mungkin batin tuh apa? Kesadaran tuh apa? Oke, berarti kamu masih menggunakan pikiran. Gak apa-apa. Bayangkan saja dengan pikiranmu bahwa visualisasikan. Ini seperti bunga mawar yang mekar, yang merebak, yang tumbuh. Jadi seperti melepas label-label itu. Melepas yang tidak dibutuhkan lagi ketika bunga mekar. Nah, ketika kamu bayangkan diri kamu juga, seakan-akan kamu melepas label-label yang kamu punya. Ketika kamu sudah melepas label-label yang kamu punya, nama kamu dipanggil, status kamu, keyakinan kamu, limitasi itu, dogma, doktrin, barulah muncul potensi keluar nih, yang dari dalam batin, diri sejati itu mulai keluar. Terpancarkan keluar. Itu semua otomatis. Kenapa sulit? Karena biasanya masih terjebak dalam hasil pikiran yang selama ini kamu nggak tahu itu tuh dari mana, dari lingkungan, dari orang tua, dari warisan. Makanya disadari dulu semua ini. Nah, kalau kita refleksikan kembali dengan pengalaman pribadiku, ya, aku melihat di sekitarku, mengamati, dan sambil menyadari juga. Di sekitarku itu kita bisa lihat bahwa banyak orang di luar sana selalu berfungsi dari apa? Berfungsi. Ya, seakan-akan ya kita memang kesadaran itu pasti berfungsi. Tapi kesadarannya berfungsi dari kekurangan. Apa yang kurang dari aku? Kurang kaya, kurang bahagia, kurang pintar, kurang lengkap. Akhirnya terburu-buru mengambil keputusan. Terburu-buru memilih pasangan. Padahal setiap dimensinya ini punya kesadaran sendiri-sendiri masing-masing. Kesehatan, keuangan, relationship, karir, spiritual, pengembangan diri. Itu kesadarannya harus disadari secara utuh. Dengan fondasi yang benar, yang tepat. Being, dari state of being yang tepat. Nah, apa yang terjadi jika ini tidak disadari? Ya, konflik, banyak masalah. Jadi ketika, misalnya, ambil contoh, berpasangan, dimensinya telah diselesaikan, telah lengkap diri kamu, nggak ada yang kurang. Kamu memancarkan energi yang vibration, yang memang sadar, mendapatkan juga pasangan yang selaras. Seperti energi maskulin dan feminim, atau yin dan yang. Tapi realitasnya nggak begitu. Karena rasa kurang, yang penting ada status, yang penting ada pacar, ada istri, ada suami. Yang penting itu. Sehingga dia belum selesai dengan traumanya, punya anak, traumanya terwariskan. Ya, kalaupun pernikahannya tidak bubar, penuh percekcokan, penuh masalah. Anak-anaknya jadi korban. Kalau bercerai, anak-anaknya juga jadi korban. Melihat realitas itu memang semenakutkan itu. Semenyeramkan itu. Jadi realitas itu ya penuh dengan perjuangan, bukan penuh dengan keberlimpahan, bukan penuh dengan kemakmuran, bukan penuh dengan kebersyukuran. Padahal Tuhan itu sudah menyiapkan segalanya secara utuh, secara lengkap. Eksistensi itu benar-benar lengkap. It's really berlimpah, abundance itu benar-benar. Alami sendiri, coba sadari itu. Gak ada satupun yang bisa membuat kita tidak bersyukur sebenarnya. Tapi akhirnya karena ini tidak diucapkan dengan kata-kata, jadinya dari kesadaran kekurangan, yang akhirnya gerakannya itu menimbulkan hal-hal yang berefek negatif. Sebenarnya simple kalau kita bicara begini, tapi prakteknya coba lihat. Coba kenyataannya. Maka tanpa disadari, orang tuh banyak bergerak dari rasa kekurangan. Menikah harus cepat nih, berumur nih, emosi harus divalidasi nih, langsung. Harus ada pembuktian nih. Jadi gimana menikmati hidup?
Dengan begitu polanya, maka pasti ada penundaan kebahagiaan, pasti. Orientasinya ke masa depan yang paradoksnya itu justru menimbulkan realitas kesadaran kolektif yang kurang, yang stres, yang tegang, yang berbahaya. Nah, sekarang tarik nafasnya dan kita kembalikan lagi. Kalau kita sekarang pakai istilah tadi, contohnya bunga mawar yang mekar, bertumbuh, berkultivasi, energi kita menarik di vibrasi yang tinggi. Kalau ini dibahasakan, kita receiving. Energi kita menarik, receiving, menerima. Bukan getting, bukan achieving, bukan mengejar. Berbeda, karena bergerak dari sesuatu yang kalau kita mengejar, berarti ada yang kurang dariku. Aku harus melakukan sesuatu. Karena kalau aku tidak melakukan sesuatu, apa kata orang? Aku udah belajar banyak, aku udah banyak sertifikasi, kok aku nggak bikin kelas, apa kata orang? Aku udah S2, kok nggak menghasilkan apa-apa, apa kata orang? Selalu apa kata orang. Jika kebanyakan orang di luar sana hanya mementingkan apa kata orang, sementara kalau kamu yang di sini aku yakin, ya kita sadari dulu, ya, dengan mengatensikan semua kesadarannya terhadap diri sendiri, tapi kalau masih banyak orang di luar sana yang selalu memprioritaskan, mendengarkan apa kata orang lain, semakin lama dia semakin tuli dan semakin buta terhadap mendengarkan dirinya sendiri. Jadi, sorry tadi aku ketekan sesuatu. Oke. Nah, jadi aku buat kurikulum ya. Mungkin kemarin ada yang aku lupa siapa namanya yang buat kenapa Bang nggak buat kelas gitu. Jadi izin buat yang bertanya kemarin sama teman-teman yang ada di sini, aku bukannya nggak mau buat kelas. Aku sedang buat kurikulum, ya. Kalaupun di masa depan aku buat kelas, yang paling penting itu bukan kata orang, tapi bagaimana kita memaknai diri kita sendiri, perjalanan hidup kita sendiri. Karena kita sadari masing-masing ini sudah punya soul contract, sudah punya karmanya masing-masing. Sudah punya kontrak jiwa loh. Itulah kenapa aneh kalau kita terlalu membandingkan diri kita dengan orang lain. Aneh kalau kita melihat orang sukses berhasil malah sebel, malah terus nyalahin diri sendiri. Tapi kan ini atensi yang dilakukan oleh banyak orang tanpa sadar, digaung-gaungkan. Orang setuju tuh dengan itu, bawah sadarnya. Di usia muda, ada anak ini memiliki harta miliaran. Akhirnya orang banyak nih mengejar hal yang sama. Mengejar, bukan receiving, bukan menerima. Mengejar, kan tadi aku udah bilang. Tanpa sadar hal ini, teruslah dijadikan pola. Lalu mulai menghakimi siapapun yang berbeda. Gitu. Padahal ya kan ini tinggal ditanyakan saja kepada semesta, apa definisi suksesku? Atau berbicara dengan intuisi diri sendiri, apa definisi suksesku? Jangan-jangan selama ini definisi suksesku adalah dogma, warisan, pendaman, yang tanpa sadar adalah pola, melimitasi, dan semakin menjauhkan dari kesadaran. Oke, kalau misalnya ya, jadi sukses versi kesadaran itu gimana? Yang damai, yang benar-benar naturalnya damai, yang netral, dan apapun pergerakannya nanti, apapun pergerakannya setelah kamu damai, itu benar-benar sesuai dengan alur semesta. Setelah kamu berada di ruang kesadarannya itu, kamu bisa memilih realitas dari kehendak bebas, free will, yang mana kamu tidak akan pernah stres, karena kamu sedang bersenang-senang. Kalau kamu sedang stres, coba cek, apakah kamu sedang menjalani kehidupanmu atau kehidupan orang lain. Makanya perlu disadari. Ditanyakan dengan kesadaran yang tepat. Karena pertanyaan itu menimbulkan kesadaran. Pertanyaan yang benar. Membuka kesadaran. Yang sejatinya diri sendiri.
Makanya kayak misalnya Sedona method, bisakah aku melepaskan emosi ini? Maukah aku melepaskan emosi ini? Kapan? Itu pertanyaan kan? Mindfulness, pertanyaan. Hmm, eh, Bertanya gini misalnya, apa yang sebenarnya netral, apa yang sebenarnya berubah, dan apa yang sebenarnya menjadi penderitaan. Mindfulness, premisnya. Itu. Oke, saatnya aku menjawab-jawab, melihat-lihat komentar. Dunia Islam sangat-sangat membutuhkan dokter kandungan khusus wanita agar tidak ada kata darurat. Bukan hanya benar, tapi cari solusinya, wahai anak muda. Disadari saja, coba dulu. Sadari solusinya. Ada geremet nggak, ada kesel nggak ketika misalnya dokter ini butuh-butuh sangat kondisi ini agar terselesaikan. Jadi nggak ada kata darurat. Bagaimana kita menyikapi itu? Dari batin kita, dari perasaan kita. Tinggal disadari dulu. Bang, kalau udah selaras enak banget ya. Banyak terjadi sinkronisitas tanpa susah payah. Iya. Jadi kayak ini mengalaminya ya. Kalau mengalaminya, selamat. Alhamdulillah ya. Karena memang kalau sudah selaras itu pun yang penting, yang disadari, jangan juga mencari-cari nanti keselarasannya. Seakan-akan mencari keajaibannya. Disadari saja jika mulai muncul kayak, oh beberapa hari ini ketika aku belajar kesadaran, aku mulai tercerahkan dan aku mulai bisa menerima keajaiban semesta. Nanti kan itu kalau tidak disadari jadi pola tuh. Pola pencarian keajaiban. Nah, itu disadari lagi. Jadi tetap otomatis terjadi sinkronisitas. Mending aktifin dopamin, nekan madol aja om. Surga tuh campur RK. RK. RK yang spiritualis itu ya. Kalau nggak salah sih. Di kesadaran nggak berlaku ya bang kalimat nggak apa-apa susah di dunia, yang penting di akhirat bahagia di surga. Yang benar adalah bahagia sekarang, bahagia di akhirat. Karena surganya di sini sekarang. Kalau sekarang surganya dapat, nanti dapat. Akhiratnya dapat. Karena akhirat itu kondisi bersamaan. Di sini sekarang, karena yang ada hanya sekarang. Jadi nggak perlu repot-repot mikirin yang nanti. Karena yang sekarang saja kamu sudah menikmatinya. Bukan kebalik seakan-akan menderita di sini. No. Kesadarannya jadi pendaman. Kalaupun memang ya misalnya dengan kesadaranmu akhirat yang kamu tuju itu merupakan kebahagiaan tertinggi, maka kamu bisa menikmatinya sekarang. Karena semuanya telah terjadi sekarang. Secara bersamaan. Apakah itu juga bisa dibilang suatu bagian dari pelajaran ini? Karena dulu kacau banget sesuai dengan yang diinginkan. Bisa jadi Kak Yeni Kazi. Aku nggak mau menyimpulkan bahwa karena, oh kalau misalnya karena kesadaran iya. Atau karena keberlimpahan iya. Tapi sadari ini, kesadaran dan keberlimpahan itu adalah naturalnya kita, alaminya kita. Ya. Jadi ya sadari aja itu tanpa perlu kayak seakan-akan nanti mencari-cari lagi dengan pikiran. Jadi ketika mencari-cari dengan pikiran itu adalah tanda bahwa sekarang pikiran mulai apa ya, menikmati, pikiran mulai apa sih ketagihan. Nah, ketika ketagihan itu juga disadari. Ya memang begitu alurnya. Mungkin dulu kacau banget nggak sesuai yang diinginkan, sekarang kan mulai bisa memahami diri, mengalami diri, dan mengenali diri. Sudah bisa menyadari diri sejati, yang mana aku, yang mana bukan aku. Yang mana bukan aku itu juga aku, tapi merupakan ilusi yang fiksi, yang akhirnya disadari, dan pelan-pelan tumbuh berkembang kesadarannya. Jadi ya, kalaupun misalnya dari aku pribadi, dan misalnya akhirnya merubah kehidupan Kak Yeni menjadi lebih baik, menjadi berubah, jadi berhimpah, ya aku bilang ya alhamdulillah. Maksudku hasil dari pelajaran ini, ada keberhasilan yang tanpa berharap netral tapi sesuai yang diinginkan, selaras.
Ya, aku bisa bilang begitu. Ya, semoga membantu. Sadar saat ini untuk meninggalkan yang ada, untuk mencapai kekosongan. Ya, boleh kalau misalnya punya pemahaman sadar saat ini untuk meninggalkan yang ada, untuk mencapai kekosongan. Oke. Mencapai kekosongan bagi pikiran, tapi kalau kita sadari tidak ada yang namanya kata mencapai, karena saat ini kita sudah di kekosongan itu sendiri, tanpa perlu meninggalkan apa-apa. Yang ditinggalkan hanyalah sebuah narasi dari pikiran ataupun keyakinan, pendaman, dogma yang sebenarnya cukup disadari. Nggak ada yang dilepas, nggak ada yang ditinggalkan. Itu semua cuma disadari, otomatis dia akan atau kitanya menjadi ruang untuk mengamati semua yang tadi ada dalam kepala itu, termasuk mungkin pikiran, pendaman, dan itu semua kita sadari sebagai kita sebagai ruangnya. Jadi ya nggak perlu menolak, nggak perlu membuang emosi itu. Paradoksnya, tapi memang ada orang-orang yang masih melekat dengan egonya, melekat dengan pikirannya. Kalau kata ego kayaknya terlalu egois gitu ya. Oke, melekat dengan pikirannya. Kalau butuh sosok, otoritas, butuh bantuan dari orang lain, kita gunakan kata-kata pelepasan, kata-kata meninggalkan. Kita meninggalkan kebiasaan buruk, meninggalkan emosi-emosi negatif. Ya boleh, silahkan. Karena itu tahap awal. Ingat, dalam kesadaran tidak ada yang namanya pendaman, segala sesuatu yang sudah menjadi pola, silahkan disadari, agar tidak terus-terusan melekat. Ya, esensi dari kesadaran tuh begitu. Jadi, semua berubah. Energi itu tidak dapat diciptakan dan tidak dapat dimusnahkan. Jadi jangan sampai menggumpal. Itu esensinya. Ketika sesuatu yang akhirnya hanya menjadi ritual, menjadi sebuah pola, coba disadari esensinya. Jangan hanya ikut kata apapun yang dari masa lalu, tapi sebenarnya kita nggak dapat esensinya. Sadar itu ibarat timbangan, ya keseimbangan. Tapi kadang susah seimbang karena masih ada ego. Menjawab kayak ini, kasih menjawab kinandam, ya nggak masalah sih kayak ini. Sudah itu pikiran, diikuti akhirnya menjadi ego. Pahami proses, jangan hasil. Awam menjawab juga. Oke, siap. Oke, sebagai penutup ya teman-teman. Tarik nafas yang panjang dan hembuskan. Oke, jadi pikiran itu begitu. Memang seperti oke, masih ada pertanyaan. Apa aja contoh energi yang menggumpal? Misalnya gini, semua yang tercerahkan, yang disebut dengan nabi, yang disebut dengan master, Buddha, ketika mereka meninggal, maka detik itu juga ajarannya sudah tertinggal. Nah, ini sensitif, tapi aku begitu. Makanya Osho bilang, ketika dia meninggal, ya, lupakan semuanya. Agar tidak melekat ke sosok. Ketika orang-orang yang tercerahkan ini sudah menyampaikan kesadarannya, sebenarnya yang perlu disadari itu apa yang menjadi esensi dari ajarannya. Tapi ketika hanya diikuti berdasarkan sosok itu, ikuti tanpa makna, diikuti tanpa esensi, tanpa kesadaran, jadinya menggumpal. Jadinya hanya sekedar perlakuan pergerakan. Itu contohnya. Nah, itu menjadi, karena itu kan energi juga. Yang hanya warisan, yang hanya turunan. Nah, banyak sebenarnya contohnya. Apa aja contoh energi menggumpal? Paling sederhananya adalah emosi kita yang terus dipendam, kan menggumpal tuh energinya. Pikiran kita yang tidak dibiarkan lewat, yang akhirnya bisa jadi penyakit, dan masih banyak lagi. Nah, sebenarnya kita nggak perlu khawatir tentang penggumpalan selama kita bisa menyadarinya atau meniatkan untuk melepaskan. Ya, paling gampangnya gitu. Memang kadang masih kayak bertentangan, padahal ini dua hal yang sama, melepaskan dan menyadari itu hal yang sama.
Tapi karena pikiran itu orang berbeda-beda dan butuh hal yang gampang, coba pakai kata pelepasan. Itu juga cukup. Orang sadar katanya terhubung, bisa dijelaskan, Bang? Sejak kapan kita tidak sadar? Kan begitu poinnya. Sejak kita merasa tidak terhubung tanpa sadar. Selama ini, kita tidak pernah tidak terhubung dengan Tuhan, dengan ketuhanan. Nggak mungkin itu nggak terhubung. Ya, apa gitu. Makanya seperti aku bilang dalam sesi bahas Tuhan itu, siapa sih orang-orang yang percaya sama Tuhan, yang bilang dengan mengatakan, ya sebagai contoh ini ya, bukan dari kesadaran masa lalu yang memang konteksnya butuh untuk mempercayai Tuhan. Karena itu untuk membentuk sebuah pola dalam masyarakat agar mereka jadi teratur. Mereka jadi punya tujuan hidup. Bayangkan kalau misalnya nggak ada tujuan hidup. Kalau sekarang berbeda, sekarang tuh sudah sadar, kita sudah tahu banyak kesadaran. Termasuk apapun yang terjadi di alam semesta ini. Kesadarannya itu sudah berkembang. Kalau dulu dengan sekarang, kalau dulu dengan sekarang tuh berbeda. Makanya harus ada agama, harus ada yang tercerahkan dan membentuk narasi. Narasi ini penting untuk disadari, bukan hanya untuk sekedar diikuti sebagai ritual. Tapi kalau kita sadari, itu penting, itu makna esensinya luar biasa. Agama itu luar biasa esensinya. Kita bisa menangis, kita bisa terharu, kita bisa bersyukur sekali dengan adanya agama. Tapi ketika itu menggumpal tanpa disadari, maka terjadinya kekacauan. Nah, jadi ketika sadar ini katanya terhubung, ya, sejak kapan kita itu tidak terhubung? Seperti yang tadi aku bilang, siapa orang yang buta? Sama langsung jawab. Jadi, siapa yang bilang percaya sama Tuhan? Yang berkata bahwa, apakah Tuhan itu ada? Jawabannya adalah orang yang buta. Seperti matahari. Matahari itu, ada orang buta bertanya kepada orang yang bisa melihat, bahwa apakah matahari itu ada, dan dia butuh percaya bahwa matahari itu ada. Gitu. Jadi sebenarnya aneh dengan perkataan, apakah kamu percaya Tuhan? Itu pertanyaannya sama dengan apakah kamu sekarang mengalami kebutaan? Dengan kejelasan ini, kesadaran ini, kamu masih belum bisa mengalami ketuhanan. Berarti kan masih terjebak dalam ranah pikiran. Makanya butuh penjelasan dan kesadaran untuk bisa mengalaminya. Tapi kan masalahnya adalah sudah menolak duluan nih. Oh, nggak bisa. Bukan itu. Aku sudah punya ini, sudah punya jawaban sendiri tanpa mengalaminya. Ya sudah, kalau begitu dikembalikan lagi kepada kesadaran Anda, kesadaran kalian. Karena nggak memaksa. Jadi sudah pasti kita terhubung. Nah, kalau sadar, eling, ingat, waspada, ya. Waspada tuh dalam artian kita menjaga diri. Kita sadar, pasti terhubung tanpa perlu dibuat-buat. Makanya adalah latihannya, rutinitasnya, entah itu zikir, entah itu mengingat. Sebenarnya hakikatnya ya kesadaran, untuk sadar. Yang mana kalau sudah sadar dan sadar sedang sadar, ya sudah, berarti dia memang nggak pernah nggak terhubung, pasti terhubung. Terhubung dengan apa? Ya, dengan Tuhan, dengan ketuhanan, apapun labelnya. Kesadaran itu sendiri juga bukan bisa dikatakan labelnya kesadaran, apalagi ketuhanan. Gak ada Tuhan itu bisa disebut sebagai apapun. Jadi, kalau misalnya pertanyaan Tuhan tidak diciptakan dan tidak mustahil, apakah Tuhan itu energi? Segala sesuatu itu adalah Tuhan, termasuk energi itu sendiri. Tapi energi bukan Tuhan. Maksudnya gimana? Tuhan, ketuhanan, itu adalah yang menjadi, yang melingkupi, yang mewadahi segala sesuatu yang kita sebut sebagai label apapun itu bentuknya. Kalau energi itu bergerak dan ada pergerakan, walaupun energi tidak dapat dimusnahkan dan tidak dapat diciptakan, maka apapun yang kamu sebut sebagai Tuhan itu, yang di dalam kepalamu, yang bisa kamu alami, yang bisa kamu sadari itu, paling gampangnya, dengan konsep pikiran untuk memahaminya, energi adalah fenomenanya.
Tuhan itu adalah noumenanya. Walaupun kata-kata ini juga salah. Pasti salah. Cahaya tuh masih fenomenanya. Masih fenomena, masih pikiran, masih bentuk. Ketika kita atensinya hanya berdasarkan apa yang tampak, apa yang berwujud, apa yang membentuk, itu pasti salah. Karena apapun yang kita katakan juga termasuk tadi ketiadaan di baliknya, di balik fenomena yaitu noumenanya, yang abadi, yang tampak, itu nggak relevan bagi pikiran, karena pikiran itu susah untuk menjabarkannya. Makanya dengan pikiran kita berusaha untuk menjelaskan ketuhanan. Mau itu cahaya di atas cahaya, mau itu sumber dari segala sumber, mau itu apapun itu bentuknya. Karena selama itu dijawab dengan pikiran, pasti salah dan bisa bias dan membuat orang salah paham. Makanya paling gampang menjawab Tuhan itu apa? Diam, alami sendiri. Pasti ketemu. Pasti ngalami. Pasti itu. Gitu ya teman-teman. Makanya butuh praktek sih. Praktek. Oke ya, sama-sama. Oke, terima kasih untuk semua yang hadir pada malam hari ini. Kayak ini, apakah mungkin manusia terbiasa dengan yang berwujud, Kak? Karena pikiran mekanismenya begitu, Kak. Disadari saja. Manusia butuh wujud dan butuh sosok. Sebagaimana anak kecil berpikir bahwa anak kecil waktu masih kecil itu kan dia berpikir yang paling besar sosoknya adalah ayahnya sendiri. Yang paling kuat, yang paling bisa memberikan kebahagiaan, yang paling bisa memberikan keamanan, kenyamanan, termasuk ibunya, sosok-sosok yang berada di sekitarnya. Tapi apakah itu seiring kesadarannya berkembang, dia kan semakin dewasa, apakah itu yang benar? Enggak. Ternyata dia melihat bahwa banyak kekurangan dari ayahnya, ada penuaan, dan itu semua tinggal disadari saja. Tapi masalahnya mungkin karena sudah dari kecil terdogma tanpa sadar butuh sosok itu, entah butuh sosok yang berwujud. Termasuk nih terakhir nih aku bilang, termasuk nama Tuhan yang ada di kepala, walaupun dia tidak ada sosoknya, itu menjadi sosok dalam kepala. Namanya sosok tanpa sosok. Itu termasuk sosok gitu. Jadi Tuhan itu bukan di kepala. Makanya ada meditasi tanpa kepala. Tanpa kepala. Potong kepalamu. Maka kamu akan menemukannya. Oke, seperti berlimpah identik dengan kebendaan. Berlimpah identik dengan kebendaan. Oh, maksudnya ya, berlimpahnya identik dengan hal-hal material. Iya, jadi atensinya hanya yang tadi, hanya yang uang. Padahal uang hanyalah bagian daripada keberlimpahan. Keberlimpahan sejatinya adalah yang kesadaran, yang bisa kita sadari semua ini per detik, yang nggak ada batasnya. Tapi ketika dia punya atensi dari pikirannya bahwa keberlimpahan itu hanya terkait dengan material dan uang, maka dia mempersempit dirinya hanya dalam bentuk kebahagiaan versi uang. Dan itu ketika dipendam lama-lama menjadi pola penderitaan. Gitu. Oke ya teman-teman, terima kasih. Udah nggak ada lagi kata-kata yang nggak bisa aku ungkapkan pada malam hari ini. Intinya terima kasih. Sampai jumpa di kesadaran-kesadaran berikutnya. Selamat beristirahat. Thank you dan see you later.